Kalau sepengetahuan saya di satgasnya kita, kami di NTB itu masih ada mewajibkan setiap orang yang bepergian itu, misalnya kayak santri dan kawan-kawan yang mau balik ke Ponpes itu kan harus ada buktinya ya, dia harus balik dan tesnya ya, rapid test. Yang seperti yang saya bilang tadi pada pertanyaan Pak Agus tadi, rapid test itu hanya screening awal. Kalau dia reaktif kan akan dilanjutkan ke yang diagnosis swab ya. Jadi untuk konfirmasi. Karena kalau screening rapid itu hanya rapid itu tergantung rapidnya apakah antibody atau antigen. Yang banyak beredar saat ini yang dipakai oleh Satgas itu kan rapid antibody. Artinya itu deteksi bahwa tubuh kita sudah ada mekanisme pertahanan tubuhnya, antibodinya terhadap viral ini gitu loh. Nah, memang beberapa ini jadi kontroversi kenapa? Karena rapid ini kan diwajibkan ya. Jadi misalnya kalau kita bepergian kan ada bukti Anda sebenarnya itu bagus sebenarnya dari sisi kesehatan. Kenapa? Kalau dia terbukti positif, ada reaktif, artinya kan dia tidak boleh bepergian dulu. Dia harus dicek lagi gitu loh, dipastikan dia aman apa enggak. Jangan sampai nanti di dalam pesawat dia positif, kemudian ternyata dia terkonfirmasi dengan setelah di swab itu positif, artinya dia bisa menularkan ke orang lain kan. Itu pentingnya kenapa misalnya Satgas sebenarnya menghimbau setiap mau bepergian itu, apalagi dari daerah yang berisiko tinggi, misalnya kami di Mataram contohnya yang di daerah zona merah, itu akan bisa kan dulu-dulu itu kan setiap salah satu kriteria kita akan mengawasi orang dalam pengawasan itu orang yang bepergian dari daerah yang positif COVID kan. Jadi kalau memang mau tidak diwajibkan ya itu ya terserah pemerintah aturan masing-masing. Tapi yang jelas menurut saya pribadi kalau kadang-kadang kan masalahnya konspirasinya ini bisnis loh. Tenaga kesehatan itu membisniskan rapid test ini mahal-mahal. Lah ya wong rapid test itu nggak iso bikin kok Indonesia ya. Baru Prof Mul kemarin itu merilis yang murah yang 95.000 itu bikinan Indonesia. Tapi kan yang banyak beredar di kita bikinan luar negeri. Yang namanya bikinan luar negeri itu kan sudah import, kemudian belum lagi biaya cukainya mahal, ya otomatis yang dicas di rumah sakit kan jauh lebih mahal kan gitu. Jadi makanya kadang-kadang ya susah ya. Tapi sekarang kalau masyarakat tidak mau ya terserah. Tapi tugasnya kita, kalau saya pribadi sebagai dokter itu bicara, kalau saya bayangkan masyarakat atau populasi atau pemerintah itu sebagai pasien, pasien itu kan punya otonomi. Tugasnya dokter itu, tenaga kesehatan adalah meng-KIE, konseling. Kalau nggak bisa dikonseling, ya edukasi lagi. Nggak bisa edukasi, ya edukasi lagi. Nggak bosan-bosan, edukasi. Begitu prinsip saya. Dan itu jelas sudah sesuai dengan di aturan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan prinsip dasar bioetik itu bahwa salah satunya memang ya otonomi itu haknya orang. Tapi tugas kita sebagai tenaga kesehatan mengedukasi, memberikan informasi yang benar. Nah sekarang, makanya terserah dari masyarakat setelah itu. Kan gitu. Kira-kira gitu Ustadz Eko. Ya, terima kasih dokter.